Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regas Manata dari kelas 10 tab 2 absen 31. Di sini saya menjelaskan biografi Gus Baha atau Ahmad Bahrudin Nur Salim. Kiai Haji Ahmad Bahrudin Nur Salim lebih dikenal sebagai Gus Baha, lahir 29 September 1970. Merupakan ulama yang berasal dari Rembang. Gus Baha menikah dengan Ning Winda, asal pesantren Sidogiri Pasuruan. Ia dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Ia merupakan salah satu murid dari ulama karismatik Kiai Maimun Zubair. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfizul Quran, Kiai Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan, Kragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam Kajen Margoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar bersama Kiai Nur Salim, Kiai Haji Hamim Jazuli atau Gusmik, memulai gerakan Jantiko atau Jamaah Anti Koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Jantiko kemudian berganti Mantab atau Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah jadi Zikrul Khofilin. Kadang ketiga tersebut bersamaan, Jantiko, Mantab, dan Zikrul Khofilin. Dari sisilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran, sedangkan dari sisilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdurrahman, Basyiban, atau Mbah Sumbu. Gus Baha sejak kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya dengan menggunakan metode tajwid dan makhraj huruf secara disiplin. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya, yaitu Kiai Haji Arwani Kudus. Kedisiplinan tersebut membuat Gus Baha di usianya yang masih muda mampu menghafal Al-Quran 30 juz beserta qiraahnya. Menginjak usia remaja, Gus Baha dititipkan ayahnya untuk mondok dan berkhidmah kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair di pondok pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang. Pondok Al-Anwar tepat berada sekitar 10 km arah timur dari rumahnya. Di pondok pesantren Al-Anwar inilah keilmuan Gus Baha mulai menonjol, seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir. Dalam ilmu hadis, Gus Baha mampu menghatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan menurut sebuah cerita, dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gus Baha menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak. Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa ketika akan mengadakan forum musyawarah atau Batsul Masail di pondok, banyak teman-teman Gus Baha yang menolak kalau Gus Baha untuk ikut dalam forum tersebut, sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau. Maka atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gus Baha, hal ini yang kemudian membuat Gus Baha diberi kepercayaan untuk menjadi Rais Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan pesantren Al-Anwar. Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina saat memberikan mawaiz di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yo koyo Baha iku, ucap Syekhina. Santri yang sebenarnya itu seperti Gus Baha itu. Selain mengenyam pendidikan di pondok pesantren Al-Anwar Rembang, pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada Gus Baha untuk mondok di Yaman, tetapi Gus Baha tetap ingin di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya, Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Al-Anwar, dan pesantrennya sendiri. Setelah ayahnya wafat pada tahun 2005, Gus Baha melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di pondoknya, Pondok Pesantren Narukan.
Saat menjadi pengasuh di pondoknya, banyak santri yang ada di Yogyakarta merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya pada santri pergi soan dan memintanya mau kembali ke Yogyakarta, hingga pada akhirnya Gus Baha bersedia, tetapi hanya 1 bulan sekali. Selain menjadi pengasuh di pondoknya dan mengisi pengajian di Yogyakarta, Gus Baha juga diminta untuk mengisi pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Adapun untuk waktunya dibagi-bagi, di Yogya minggu akhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal tersebut Gus Baha lakukan secara rutin sejak 2006 hingga sekarang. Keistimewaan Gus Baha sebagai seorang santri tulen yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi sebagai ketua tim Lajnah Musnaf Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Gus Baha duduk bersama para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dan seluruh Indonesia seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sahib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufassir, juga sebagai mufassir fakih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, menurut Profesor Quraisy, posisi Gus Baha selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufassir seperti anggota lajnah yang lain, juga sebagai fakihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Karya Gus Baha itu ada kitab yang ditulis oleh Gus Baha yang menjelaskan tentang ras Utsmani yang dilengkapi dengan contoh dan penjelasan yang disandarkan pada kitab Al-Muqni karya Abu Amr Utsman bin Said Ad-Dani. Kitab ini berguna bagi siapapun untuk mengetahui bagaimana memahami karakteristik penulisan Al-Quran di dalam mushaf rasmi Utsmani. 2. Tafsir Al-Quran versi UII dan Al-Quran terjemahan versi UI Gus Baha 2020. Salah satu ciri khas tafsir dan terjemahan UI yang ditulis oleh Gus Baha dan timnya adalah tafsir ini dikontekstualisasikan untuk membaca Indonesia dan dengan rasa Indonesia. Tafsir dan terjemahan UI ini sama sekali tidak mengubah dari keaslian Al-Quran itu sendiri. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan tentang biografi Gus Baha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.